Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah, marilah kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin agar selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang lebih benar, manusia dan kehidupan. Tujuan terciptanya manusia adalah sebagai abdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana menuntun kita untuk menjadi khalifah di bumi, yang dalam firman-Nya dalam surat Ad-Dariyat ayat 51-56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tanggung jawab sebagai manusia merupakan suatu tanggung jawab individu atau fardu ain, meliputi kepada kemestian untuk memahami lapangan akidah dan tauhid, syariat dan akhlak. Pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mencerminkan manusia agar dengan tatanan yang adil dan baik. Dan oleh karena itu, pengabdian manusia harus dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup manusia berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan terakhir adalah alam akhirat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah setelah sebelumnya Allah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi dan kemakmurannya. Alam arwah. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di dalam arwah. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, seluruh umat manusia lahir ke dunia sudah memiliki fitrah beriman kepadanya dan agama yang lurus. Dan berikutnya ada alam rahim. Ciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 13-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging. Lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka manusia Allah cipta yang paling baik. Yang berikutnya ada alam dunia. Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah suci bersih seperti kertas putih yang belum dicoret-coret. Setelah akil balik, pendidikan dan lingkungannya yang akan mewarnai kehidupannya. Dan ini dijelaskan dalam beberapa surat Al-Quran. Contohnya Al-Quran surat Al-Hajj, Al-Imran, dan An-Nahl, dan juga Al-Isra. Perjalanan manusia di dunia bagaikan air jernih yang mengalir, dicemari sampah-sampah, kemudian air ini menjadi keruh dan kotor. Jadi semua perilaku dan sifat manusia itu akan baik oleh dirinya dan akan buruk oleh sifatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat lautan ampunan, lautan kasih sayang yang menerima siapa saja yang telah mengenal kehidupan.
yang hendak kembali ke jalannya, dan akan mengangkat manusia dari keterpurukan bagi yang bertawakal dan bertakwa kepadanya. Dan berikutnya ada alam barzah atau alam kubur. Alam barzah adalah taman dari taman surga atau lembah dari lembah neraka. Dalam alam ini manusia tinggal sendiri. Yang akan menemani adalah amal perbuatan yang pernah diperbuat selama di dunia. Jika seseorang yang menjadi penghuni surga akan dibutakan pintu untuknya surga setiap pagi dan sore, dan sebaliknya jika menjadi penghuni neraka akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore. Dia akan merasakan hawa panas api neraka. Dan di alam kubur, manusia yang beriman itu dapat dengan mudah menjawab pertanyaan oleh malaikat Munkar Nakir, yaitu siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa kitab pedomanmu? Siapa yang mengajarimu? Dan sebagainya. Yang berikutnya adalah alam akhirat. Pada fase yang terakhir dari manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian mereka masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa, dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hukuman-hukuman yang mengerikan. Al-Quran dan hadis telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka alami. Kehidupan dunia merupakan kehidupan sementara, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi. Kehidupan sementara harus sejalan dengan kehidupan abadi. Jika tidak, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam menjalani kehidupan. Seorang muslim senantiasa dituntut untuk mengisi dan memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim hendaknya memiliki orientasi hidup yang jelas yang paling tidak meliputi 3 hal, yaitu 1. Orientasi kemanfaatan. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Dan yang kedua adalah orientasi kepribadian. Kepedulian. Sebagai muslim yang beriman, sudah pastinya harus memiliki rasa kepedulian. Tentunya kita ketika melihat orang yang lebih buruk nasibnya daripada kita, dan jika kita memiliki sedikit rezeki lebih, alangkah baiknya kita memberikan sedikit rezeki kita itu kepada orang yang membutuhkan. Dan yang berikutnya, orientasi kedisiplinan. Seorang muslim senantiasa dituntut untuk disiplin dalam melaksanakan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah dibimbing dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuknya, sehingga bisa membedakan mana jalan hidup yang benar dan mana yang salah. Dalam firman Allah yang disebut dalam surat Al-Baqarah, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai manusia, teruntuk kita sebagai seorang muslimin, alangkah baiknya kita selalu senantiasa bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, agar kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani segala sesuatu. Ya, mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.